Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Panata Bangar Hasyuan Sianipar. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program studi akuntansi S1 pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Pemaparan ini merupakan kewajiban saya sebagai dosen yang disertifikasi pada program sertifikasi dosen tahun 2022. Pada tahapan ini disebut pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Saya akan menggunakan pola DIE untuk mendeskripsikan mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini. DIE adalah delivery yang merupakan bagaimana materi ini saya akan jelaskan kepada mahasiswa, bagaimana modelnya. Kemudian interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan unsur-unsur pembelajaran seperti mahasiswa dan sumber-sumber lainnya. Kemudian assessment atau unsur ketiga adalah bagaimana pola penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa pada akhir pembelajaran mata kuliah ini. Nah, demikianlah pola DIE. Mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 adalah bagian dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang dibagi dua, yaitu pemeriksaan akuntansi 1 dan pemeriksaan akuntansi 2. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Syarat untuk mengikuti mata kuliah ini harus lulus pengantar akuntansi 1 dan 2 serta telah mengikuti akuntansi keuangan menengah 1 dan 2. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa pemeriksaan akuntansi atau sering juga disebut audit adalah proses pemeriksaan atas informasi pada suatu laporan keuangan yang disajikan kepada pengguna, di mana proses pemeriksaan ini menggunakan metode dan standar audit yang telah ditetapkan untuk pelaksanaannya. Dan standar akuntansi sebagai acuan pemeriksaan, karena standar akuntansi sendiri digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Delivery yang diberikan pada mata kuliah ini itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah ini oleh program studi, di mana mata kuliah ini memiliki pencapaian pembelajaran. Pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, mengetahui dan memahami tentang pengetahuan teknologi informasi pada bidang akuntansi dan bisnis. Selanjutnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya secara profesional dan beretika. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. Selanjutnya, mampu menggunakan perangkat teknologi informasi keuangan dalam membantu mengambil keputusan. Terakhir, mampu menyelesaikan pekerjaan secara profesional dan beretika di bidang manajemen, SDM, keuangan, dan operasional. Capaian mata kuliah yang dibebankan adalah pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan arus proses pemeriksaan akuntansi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan profesi pada pemeriksaan akuntansi. Ketiga, mampu menjelaskan peraturan dan standar terkait pemeriksaan akuntansi. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan sikap profesional dan independen.
mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengimplementasikan materialitas dan risiko-risiko pada pemeriksaan akuntansi. Keenam, mahasiswa mampu mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi bukti audit. Ketujuh, mampu menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan akuntansi dengan tipe pengujian yang ada dan prosedur analitikal yang sesuai. Kedelapan, mampu menyimpulkan dan menyusun laporan audit hasil pemeriksaan akuntansi. Materi pembelajaran sendiri yang akan diberikan pada mata kuliah ini itu mengikuti dari CPMK yang ditetapkan agar tercapai CPL atau capaian pembelajaran yang diharapkan oleh program studi. Materi pembelajarannya pertama adalah kita akan membahas topik kebutuhan jasa audit dan asuransi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas profesi akuntansi publik atau CPA di Indonesia dan negara lainnya. Topik ketiga adalah laporan audit sebagai hasil pemeriksaan akuntansi. Topik keempat, etika profesi pada akuntan publik. Topik kelima, tanggung jawab hukum dan peraturan terkait profesi. Topik selanjutnya adalah tanggung jawab dan tujuan audit. Selanjutnya topik ke-8 adalah bukti audit. Selanjutnya perencanaan audit, tipe pengujian audit, dan prosedur analitikal. Topik selanjutnya, topik ke-9, materialitas dan penilaian risiko pada audit. Topik ke-10, pengendalian internal dan risiko pengendalian. Ke-10 topiknya adalah dampak teknologi informasi pada audit. Dan topik terakhir sebagai topik penutup pada mata kuliah ini adalah risiko kecurangan yang diperoleh pada saat audit nanti. Untuk mendukung materi perkuliahan dan topik-topik yang akan dibahas, maka saya akan menggunakan buku referensi dan beberapa artikel. Referensi yang saya gunakan adalah pertama buku Auditing and Assurance Services yang banyak digunakan oleh universitas ternama di dunia agar mahasiswa tidak ketinggalan dalam pengetahuan dengan mahasiswa lainnya. Di mana buku Auditing and Assurance Services International Perspective ini dikarang oleh Randall Elder dan teman-teman seperti Alvan and Arens. Kemudian adalah Auditing and Assurance Services, A Systematic Approach, yang merupakan buku Messier, Glover, dan Prewitt. Selanjutnya untuk muatan nasional, kami akan menggunakan buku Auditing karangan Sukrisno Agus. Sebagai tambahan, maka kami akan menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai acuan standar audit di Indonesia. Sebagai penambah kasanah tentang audit, maka akan dilakukan beberapa analisa atas artikel-artikel terkait audit yang akan kami ambil dari jurnal-jurnal ternama seperti Jurnal Accounting Review yang diterbitkan oleh American Accounting Association. Selanjutnya adalah Journal of Accounting Research. Semua ini akan menjadi referensi dalam pengajaran di mata kuliah ini. Dan model pembelajaran yang akan kami terapkan ada dua, yaitu blended learning. Kenapa blended learning? Karena kondisi situasi yang belum pasti terhadap kondisi pandemik saat ini, maka kami menggunakan blended learning, di mana kami mencanangkan tatap muka dan juga penggunaan online. Jadi ada sinkronus dan asinkronus, di mana untuk penggunaan internet atau multimedia atau media sosial, kami akan menggunakan YouTube sebagai penambah kasanah
mahasiswa, di mana pada YouTube ini kami akan mengupload video-video dari teori-teori atau topik-topik yang dibahas. Kemudian kami menggunakan Zoom jika dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh atau online, tatap maya. Begitu juga dengan Google Meet. Untuk komunikasi tanya jawab kami menggunakan WhatsApp, di mana dalam WhatsApp ini kami akan membuat grup mata kuliah yang akan menjadi media bagi mahasiswa dan dosen dalam berkomunikasi perkuliahan. Interaksi dari mata kuliah ini menggunakan pola Student Centered Learning atau SCL, di mana dalam Student Centered Learning ini kami akan menggunakan teknik-teknik seperti cooperative learning, self-directed learning, problem-based learning, dan small group discussion. Sehingga di sini diutamakan adalah keaktifan dari mahasiswa dalam mata kuliah ini agar tercapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Di sini model interaksi bisa kita lihat bahwa dosen itu menjadi fasilitator dan motivator. Saya akan menjadi motivator bagi mahasiswa dan fasilitator dalam mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa harus memiliki kinerja kreatif agar tercapai tujuan yang diharapkan, di mana juga akan dicari sumber-sumber materi yang multidimensi, artinya bisa tertulis, bisa video. Jadi banyak hal yang akan digunakan sebagai sumber dalam perkuliahan ini. Materi STL yang akan kami gunakan adalah artikel-artikel internasional, teori dan kasus di buku pegangan tadi, kemudian standar audit yang diterbitkan oleh IAPI, kemudian kasus-kasus nyata yang ada di masyarakat saat ini yang terkait dengan audit atau keuangan. Untuk penilaian, maka kami akan menggunakan 5 unsur. Pertama adalah observasi, kemudian ujian tertulis, ujian lisan, dan unjuk kerja serta partisipasi. Ada 5 unsur inilah yang akan saya gunakan dalam menilai mahasiswa untuk menentukan berapa yang menjadi perolehan mahasiswa dalam perkuliahan ini. Jika dilihat dari unsur-unsur tadi, maka dapat diketahui bahwa model assessment yang ada pada mata kuliah ini adalah ada non formal yang bersifat formatif, ada yang formal dan bersifat formatif, juga ada yang formal bersifat sumatif. Adapun yang sumatif dan normatif ini bisa kita lihat dalam bentuk evaluasi ujian tengah semester, itu merupakan bentuk sumatif, di mana untuk bukti penilaian adalah lembar jawaban dari ujian si mahasiswa. Kriteria apa yang akan diuji atau yang dinilai adalah ketepatan dan kesesuaian mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal ujian. Bobotnya adalah 30% dari total. Kemudian adalah ujian akhir semester, juga dalam pola atau bentuk sumatif. Dan bukti daripada penilaian adalah lembaran jawaban. Kriterianya sama dengan ujian tengah semester, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Bobotnya sama 30%. Selanjutnya juga kami akan memberikan kuis pada setiap session setengah semesteran. Artinya sebelum ujian tengah semester akan ada kuis. Begitu juga sebelum ujian akhir semester akan ada kuis yang bersifat sumatif. Di sini juga hampir sama, buktinya adalah lembar jawaban, dan yang dinilai kriterianya adalah ketepatan dan kesesuaian. Tetapi untuk bobotnya lebih rendah, di mana setiap kuis berbobot 10%. Selanjutnya ada presentasi tugas kelompok dari kasus yang kami berikan untuk dibahas mahasiswa dalam bentuk kelompok. Di sini polanya adalah formatif, karena kami akan melihat bagaimana keaktifan dari setiap mahasiswa dalam presentasinya, dalam menyusun tugasnya, serta dalam presentasi tugasnya.
serta aktivitasnya, partisipasinya di dalam presentasi yang dilakukan oleh teman-temannya. Di sini kita akan melihat komprehensif dari pembahasan tugas tersebut. Bobotnya juga akan lebih besar dari kuis, yaitu 15%. Nah, pola formatif lainnya adalah pembahasan kasus di setiap session. Jadi, ada pembahasan kasus dari buku yang akan kami sampaikan dan kami akan nilai mahasiswa yang aktif dalam membahas kasus tersebut. Kriterianya adalah ketepatan dan kesesuaian. Itu bobotnya 5. Kita akan lihat klip perkuliahan mata kuliah. Selamat siang teman-teman sekalian, kita masuk perkuliahan hari ini dengan topik bukti audit atau audit evidence. Ya, ini topik yang menarik dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi karena bukti ini adalah dasar dari kita untuk bekerja atau menyimpulkan dari proses pemeriksaan akuntansi ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan saya gambaran atau mungkin definisi sederhana terhadap bukti tersebut? Apa itu bukti? Ada teman-teman yang tahu? Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan Krisi. Menurut saya, bukti itu merupakan suatu dokumen atau pengakuan yang mendukung suatu kejadian atau peristiwa, Pak. Iya, tepat sekali ya. Jadi memang dia adalah pendukung suatu peristiwa. Itu adalah kata kunci bagi dari bukti. Ada lagi yang mau menambahkan agar lebih kuat dari definisi ini? Saya, Pak. Ya. Bukti itu suatu pendukung bagi suatu kejadian. Ya, sederhana tapi berisi ya. Artinya simpel tapi tepat. Dia pendukung suatu kejadian. Jadi memang banyak suatu kejadian, peristiwa, baik itu transaksi atau apapun. Kalau kita mau yakin bahwa itu terjadi, maka perlu bukti untuk mendukungnya. Ya, disitulah letak fungsi dari bukti. Nah, untuk lebih tepatnya kita melihat definisi dari bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Oxford Dictionary. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bukti itu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, bisa keterangan nyata atau tanda. Oxford Dictionary mengatakan bahwa evidence is the facts, suatu fakta, fakta-fakta ya, signs or objects that make you believe that something is true. Poinnya adalah that make you believe that something is true, atau mendukung, membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa sesuatu itu adalah kebenaran. Itu adalah bukti. Selain itu, bukti itu harus memberikan keyakinan. Kira-kira gimana itu maksudnya? Mungkin Siska atau Gembeta? Saya, Pak. Meyakinkan suatu bukti audit itu kita biasanya bisa mencakup akan sumber buktinya dan kecukupan dari informasi bukti audit itu. Iya benar. Jadi bukti itu bisa kita yakini kalau sumbernya memang benar-benar bisa dipercaya ya. Kemudian ada kecukupan untuk mendapatkan kesimpulan ya. Jadi kalau di akuntansi atau di topik ini di bukunya Ehrens dikatakan ada dua determinan dalam meyakinkan suatu bukti, yaitu appropriateness and sufficiency, kelayakan dan kecukupan. Sumber yang dimaksud tadi sama Siska adalah di kelayakannya. Apakah sumber yang memberikan bukti tersebut layak untuk dipercaya? Ya, kalau dia tidak layak atau memang sumbernya itu tidak layak dipercaya atau tidak layak memberikan bukti yang handal, maka keyakinan atas bukti itu sendiri akan berkurang. Jadi dua hal utama yang harus kita pegang ketika memperoleh bukti atau melihat suatu bukti adalah kelayakan dan kecukupan, appropriateness and sufficiency. Ya, nah ada 6 karakteristik dari kehandalan suatu bukti. Ya. Yaitu apa? Independency of provider. Bagaimana pemberi bukti tersebut kita lihat. Apa posisinya pemberi bukti tersebut haruslah pihak yang independen. Semakin independen maka dia semakin handal. Biasanya ini dari third parties atau pihak ketiga itu bukti yang lebih baik. Ya. Sehingga dia tidak terpengaruhi untuk mengungkap arti bukti
tersebut. Kedua adalah dari suatu proses yang efektif pengendalian internalnya. Jadi efektivitas dari pengendalian internal klien itu memberikan keyakinan kita akan kehandalan bukti yang kita peroleh dari klien tersebut. Nah, ini juga menjadi poin penting. Yang ketiga, auditors direct knowledge, artinya auditor mendapatkan pemahaman, pengetahuan sendiri akan bukti tersebut. Selanjutnya adalah kualifikasi dari individu yang memberikan informasi tersebut. Ya, jadi kita melihat bagaimana kompetensi dan kualitas dari si pemberi informasi. Apakah dapat dipercaya informasi yang merupakan bukti yang diberikannya atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana bukti harus dihasilkan oleh suatu atau orang yang memiliki kualifikasi untuk menghasilkan bukti itu sendiri. Kelima adalah tingkat dari objektivitas. Kita lihat ini adalah tipe-tipe dari bukti. Apa itu physical examination? Ada yang tahu nggak physical examination? Saya akan menjawab, Pak. Physical examination itu biasanya pada pembuktian untuk sesuatu yang dapat dihitung fisiknya, seperti persediaan. Iya, benar sekali, Dinanda. Jadi physical examination itu adalah perhitungan fisik. Kalau kita orang awam di Indonesia biasanya sebutnya stock opinion. Jadi dia pengujian atas fisik barangnya. Ada nggak barang tersebut? Disitulah physical examination. Ini salah satu tipe bukti. Kedua adalah confirmation. Ada yang tahu nggak confirmation itu apa? Ya, silakan. Konfirmasi itu seperti menanyakan kepada suatu informasi. Benar. Jadi konfirmasi itu adalah kita menanyakan suatu bukti bukan kepada yang menghasilkan bukti, tapi kepada pihak lain yang merupakan lawan dari perolehan bukti tersebut. Biasanya kita lakukan kepada bank, ya, kepada customer-nya klien atau krediturnya klien. Jadi confirmation ini adalah kita menanyakan kebenaran suatu transaksi kepada pihak lain. Dan hasilnya ini juga merupakan bukti. Jadi confirmation itu adalah salah satu documentation, ya, kita umumnya tahu documentation ini adalah bukti audit, ya, voucher, bukti kwitansi atau whatever. Tapi ingat, bukan hanya sekedar documentation yang menjadi bukti audit. Ada lagi namanya analytical procedure. Ini adalah bukti yang kita peroleh sebagai alternatif untuk mendukung bukti-bukti yang ada. Jadi analytical procedure ini penting kita lakukan kalau kita melakukan bukti audit. Dari analytical procedure merupakan penunjang dari bukti-bukti yang kita peroleh. Nah, yang kelima, inquiries of the client. Jadi kita harus bertanya, berbincang-bincang dengan klien. Jadi dalam mencari bukti, inquiries of the client itu salah satu pendukung, ya. Kita harus bincang-bincang dengan klien, baik dalam bentuk formal ataupun non-formal, ya. Selanjutnya melakukan recalculation atau perhitungan ulang, key performance, melakukan kembali, ya, observation, melakukan observasi. Maka kita akan tahu benar tidaknya suatu laporan tersebut. Misalnya kalau kita sedang mengaudit suatu perusahaan, ya, katanya ada gudangnya di sana, di Tangerang misalnya, atau di Bekasi. Kita harus melakukan observasi, benar nggak ada gudangnya atau hanya sekedar catatan doang aja. Physical examination tadi sudah disinggung sama Sinanda tadi, ya. Di sini dikatakan bahwa physical examination itu adalah suatu penghitungan atau inspeksi oleh auditor atas aset yang nyata. Nah, untuk confirmation biasanya itu untuk aset seperti cash in bank, account receivable, note receivable, out inventory, out on consignment. Jadi inventory yang bersumber dari suatu perjanjian konsinyasi itu juga harus kita konfirmasi kepada pemilik barang sebenarnya. Ya.
Kemudian inventory held in public warehouse. Jadi banyak perusahaan sekarang menggunakan gudang sewa, ya, tidak membeli gudang tapi menyewakan gudang. Jadi pihak lainlah yang menyimpan barangnya. Untuk itu kita harus melakukan konfirmasi kepada pengelola gudang tersebut. Kalau untuk hutang, bentuk konfirmasi apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kepada utang usaha. Biasanya sumbernya adalah krediturnya. Notes payable kepada pemberi pinjamannya, lender, ya, hampir gitu sebenarnya. Kemudian advance from customer, itu dari customer-nya, ya, kita harus lakukan konfirmasi. Mortgage payable itu dari mortgager atau sama yang memberikan pinjaman mortgage-nya, ya. Bonds payable kepada bondholder. Jadi kalau kita punya klien yang mengeluarkan bond payable, maka kita harus tanya kepada yang membeli bondnya, ya. Apakah benar nilai bond yang dicatat pada laporan keuangan tersebut. Begitu juga dengan rate bunganya dan hutang bunganya jika ada. Informasi mengenai kepemilikan saham itu juga perlu dikonfirmasi. Kita harus mengkonfirmasi berapa saham sebenarnya yang berada di luar. Lalu siapa yang memberikan konfirmasinya? Itu biasanya kalau di pasar modal, pihak yang meregister, ya, ada perusahaan yang meregister atau perusahaan sekuritasnya, transfer agentnya, ya. Jadi pihak tersebutlah yang mengelola saham-saham di pasar modal. Dari mereka lah kita bisa dapat informasi siapa sebenarnya yang eksis pada saat audit atau pada saat periode tertentu yang kita audit sebagai pemegang sahamnya. Nah, informasi lain yang memerlukan konfirmasi seperti cover dari asuransinya. Kalau kita punya klien yang memiliki asuransi kebakaran atas persediaan, maka kita harus tahu apa saja yang di-cover, seberapa besar yang di-cover, cakupannya apa saja. Kalau di mobil misalnya ada total loss only, atau ada segala macam, ikut huru-hara, nah itu adalah insurance coverage, ya. Jadi insurance company lah sumber dari konfirmasi tersebut. Selanjutnya adalah contingent liabilities, kewajiban yang berkontingensi. Biasanya ini kalau ada permasalahan hukum bagi klien, contingent liabilities ini harus kita konfirmasi kalau memang sudah muncul keyakinan bahwa klien sudah akan menghadapi kerugian atau sudah ada tanda-tanda yang mungkin membutuhkan opini legal bahwa akan kalah dalam pengadilan. Ya. Nah, untuk documentation, jadi bukti documentation itu ada dari internal, ada dari eksternal. Prosedur analytical, hal ini memang perlu dilakukan dalam setiap audit, karena ini akan membandingkan atau membuat kita bisa lebih berpikir secara skeptis, ya kan, untuk melihat dari yang kita audit. Karena analytical procedure akan mengubah nalar kita dalam melakukan audit. Di sini kita harus paham industri dan bisnis klien. Nah, bukti berikutnya adalah inquiries of the client. Ya. Apa itu? Kita wawancara. Wawancara itu bisa dengan mengajukan ICQ atau internal control questionnaire misalnya. Itu dalam bentuk tertulis kan? Atau dalam bentuk oral. Artinya kita berbincang-bincang, baik secara formal atau informal. Jadi bukti tulisan, rekaman, atau dari kita itu juga merupakan bukti, tapi lebih baik kalau dia tertulis, ya.